Oke. Oke. Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah hadir pada pertemuan 9 kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang masih konsisten nih, masih semangat untuk mengikuti bootcamp-nya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, eee, baiknya itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai ya teman-teman, baik. Mohon maaf juga ya sebelumnya, kemarin itu harusnya kan kelasnya kemarin ya, akan tapi karena terkendala nih saya kemarin sempat ngedrop juga, jadi, kita ganti kelas, kita ganti jadwal nih, eee saya minta maaf untuk itu ya, oke. Nah, untuk pertemuan 9 kali ini kita akan membahas metode ya teman-teman. Nah, metode itu apa sih teman-teman? Oke, jadi gini. Nah, metode dalam pemrograman Java adalah sebuah sebuah blok program terpisah di luar program utama yang digunakan untuk menyelesaikan masalah khusus. Oke, tujuannya memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga nantinya dapat digunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Oke, masih bingung? Oke. Nah, misalkan kayak gini. Ya, di sini ada, statik tipe data kembalian, nama metodenya. Oke, di sini ada pertama di sini, ada apa ya, statik itu dipakai untuk membuat function yang tidak butuh instansiasi objek. Oke. Nah, di sini ada tipe datanya, ya. Lalu di sini ada nama metodenya. Jadi bentuknya itu, kayak gini ya, kalau metode itu. Nah, terus di sini ada, kurung buka dan kurung tutup, lalu di sini ada, kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Nah, kalau misalkan Java itu di mana-mana kok mau dia sebetulnya tanpa teman-teman apa ya, tanpa teman-teman sadari kan kalau kalau saya biasanya buat, biasa main method ya biasanya. Nah, main method itu apa sih? Ya, main method itu ya metode sebenarnya dari berdasarkan, awalnya itu dari metode, kayak gini nih, public PSVM ya, public static void main. Nah, ini tuh metode sebetulnya. Nah, tapi kalau kayak gini itu biasanya di Java, dia adalah metode utamanya. Oke, nah di sini itu kalau kalau ada di luar ada metode lagi selain void main method atau PSVM ini, itu bukan metode utamanya. Jadi ada yang utamanya, ada yang bukan, teman-teman. Nah, di sini tipe data kembalian bisa diisi dengan tipe data yang bisa ya tipe data nilai yang dikembalikan metode. Oke, maksudnya apa nanti kita kita bahas. Nah, tipe data kembalian ditulis sebagai void. Oke. Sebuah function yang tidak mengembalikan nilai. Jadi nanti kita bahas deh, eee, ada yang bisa mengembalikan data, ada yang enggak juga. Nah, nama metode bebas, kebiasaan programmer Java menulis dalam gaya camel case. Oke, jadi metode dan yang dengan gaya camel case itu jadi ada variabel, ada juga metode, kayak gitu. Oke. Nah, di sini ada contohnya langsung ya ke, studi kasusnya ya. Yang pertama itu, mungkin, langsung praktek aja kali ya, biar enak. Oke, saya pindah ke ini dulu, idenya. Oke, sorry ini masih banyak nih yang belum ketutup. Saya tutup-tutup dulu ya, banyak buka projeknya nih. Oke, sebentar ya. Nah, ini itu, salah satu, codingan-codingan di kerjaan saya sih, di kantor. Oke, sebentar, saya buka dulu. Seperti biasa ya, saya buat, eee, apa ya, folder dulu. Oke, saya taruh di sini di fase 0. Siapa tuh? Oke, lanjut ya.
praktek. Nah, saya buat folder di sini pertemuan 9. Oke, pertemuan 9. Oke, di sini saya open. Oke, di sini udah terbuka ya project saya. Di sini langsung saya buat kelas ya. Misalkan belajar, Pascal Case, belajar metode. Kayak gini. Kita tunggu dulu. Sini masih ada ngebaca tuh JDK 11 katanya. Setup from the project. Oke. Jadi project yang saya buat pakai JDK 11 ya, teman-teman. Oke. Pertama itu dari contohnya di sini saya buat main method dulu ya. Seperti biasa main method itu PSVM ya. PSVM. Nah, tab aja langsung buat seperti ini. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau buat sesuatu itu kita langsung ngetik di sini ya. Misalkan saya mau buat perkalian, misalkan kan di sini saya buat integer apa ya? Kayak mungkin panjang misalkan. Panjang sama dengan 10. Oke, integer panjang kali lebar ya. Lebar sama dengan 5 misalnya. Oke, nah gini. Lalu saya kali seperti ini. Misalnya apa ya? Integer luas sama dengan typo luas sama dengan panjang, variabel panjang dikali lebar. Seperti ini. Oke. Nah, terus saya tampilkan di sini. Saya pakai yang Shopee biar langsung dibuatkan ininya. Nah, langsung dibuat kayak gini langsung sama IntelliJ-nya. Nah, ketika saya running, seperti biasa saya compile dulu sebelum di running ya. Bentar, belum terbuka terminalnya. Oke, agak loading sedikit. Saya coba buka lagi baterainya. Oke. Aduh, berat sekali. Bentar ya guys. Oke, masih loading ternyata. Mohon ditunggu ya. Agak sabar nih. Lama sekali ya. Oke. Kita tunggu dulu aja ya. Lama, lama, lama. Lama ya, Dok. Sabar ya, guys. Iya, gua close dulu ya.
Berat juga nih pakai Mac. Jangan di close deh ini. Oke, coba lagi buka. Masih nggak mau. Ntar deh gua close dulu deh. Ntar ya, gua close dulu ya. Lama banget. Gua buka ulang dulu. Gua ngecas dulu. Coba dulu ini. Nggak apa-apa, pakai aja. Gitu. Masih ada kok itu. 11%. Lama guys. Oke, gua buka lagi. Sinteksi ya. Materi fase 0, praktek pertemuan 9. Oke. Oke, ini gua close dulu. Nah, oke. Apakah bisa terbuka? Oke, sip. Udah bisa kebuka ya. Nah, jadi tadi kan kosong. Belum ke save. Oke, gue buat lagi dari awal. Gue bikin main metodenya. SVN. Oke. Anggaplah ya, kita pakai yang sederhana dulu deh. Misalkan saya mau nge-print hello world misalkan. Hello world. Oh, world. Nah, gini. Nah, kalau kita running kayak gini, sorry, Java belajar metode untuk Java, lalu gua ini hasil compile-nya gua running kayak gini. Nah, di sini kan tampil hello world ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kita mau buat metode itu kita tinggal bikin kayak gini. Misalnya akan gua kasih metode yang tidak mengembalikan nilai. Nah, gue bikin kayak gini, misalkan static void misalkan print print nama, misalkan print nama begini, lalu gue buat show halo. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Sodik. Nah, gini. Nah, kalau teman-teman kayak gini, misalkan teman-teman kan ini shout ya. Nah, oke, kita coba running ulang ya. Kita compile. Nah, yang ini itu tidak dijalankan, teman-teman. Kenapa? Karena ini itu dibuat di dalam bukan metode utama gitu. Nah, di Java itu kalau metode utama itu yang biasanya kayak gini, SVM kayak gini. Oke. Nah, ini metode utamanya nih. Ini metode utamanya. Nah, ini itu bukan metode utamanya.
Nah, gimana caranya biar ini bisa tampil, bisa dikeluarkan di running di programnya, gimana caranya? Nah, kita harus menjalankan atau memanggil metode ini memasukkan metode ini ke dalam metode main-nya di sini. Nah, caranya gimana? Tinggal kita panggil aja. Caranya itu tinggal panggil nama metodenya, print nama, udah. Nah, ketika kita taruh seperti ini, apa yang ada di dalam metode ini itu akan dijalankan di sini, dipanggil. Jadi metodenya itu dipanggil di dalam kelas main-nya di sini dipanggil. Nah, nanti setelah dipanggil, apa yang ada di dalam metode print nama ini akan dieksekusi. Oke, kita lanjut, coba kita compile ulang, lalu kita running. Nah, sekarang udah ada ya, hello world, lalu perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Sodik yang ini. Oke. Nah, sampai sini Kak Rafli atau Kak Tio ada yang ingin ditanyakan nggak? Aman? Jadi yang tadinya yang aman ya? Oke, sip. Yang tadinya kan kita biasa ngetik begini. Nih. Tuh, begini ya. Sebelum pakai metode itu. Nah, kita pakai seperti ini, langsung kita print di sini, kita kalau kebayang nggak kalau misalkan teman-teman ngoding banyak banget di metode ini, di main metodenya, sampai banyak gitu. Itu bakal pusing bacanya, teman-teman. Nah, berhubung ini karena hanya ngeprint aja ya masih gampang. Kalau misalkan teman-teman punya hitung luas lingkaran, terus ada metode, ada misalkan di sini ada perhitungan luas luas persegi panjang, luas persegi, luas luas lingkaran, apa seperti itu. Nah, itu kan akan banyak di sini ya. Lalu kalau misalkan kita mau buat lagi di kelas lain, misalkan hitung lagi persegi, hitung luas lingkaran, hitung luas persegi, perpanjang seperti itu. Kita harus buat berulang-ulang. Nah, gimana caranya biar enggak buat berulang-ulang? Ya caranya seperti ini. Kita masukkan ke dalam metode seperti itu. Oke. Nah, mungkin kita lihat dulu materinya, lanjut. Nah, metode parameter. Oke, sebelum ke sini saya ingin menjelaskan lagi. Jadi oke, ini tanpa ini pakai metode ya. Sekarang kita pakai metode kita panggilnya di sini. Oke. Nah, di sini kan metode yang tidak mengembalikan nilai. Oke. Gimana caranya untuk misalkan saya mau buat hitung luas lingkaran misalnya. Oke, gimana caranya? Tinggal buat kayak gini. Statik misalkan luas lingkaran itu integer ya. Integer metode metode yang mengembalikan nilai. Enggak, Mak. Enggak. Oke, nah integer di sini kan void ya. Nah, di sini integer nih saya. Lalu hitung luas lingkaran. Luas lingkaran jangan deh. Luas persegi panjang. Rumusnya saya lupa lingkaran hitungnya gimana. Oke, nah seperti ini. Oke. Nah, misalkan saya buat integer integer misalnya apa ya? Panjang. Dari tadi, sorry ini saya minimize dulu biar enak. Panjang sama dengan misalkan 10. Lalu integer lebar sama dengan 5. Oke, lalu luasnya gimana? Integer luas sama dengan panjang dikali lebar. Seperti ini. Nah, ini pasti error, teman-teman. Kenapa? Karena di sini jadi kita itu harus mengembalikan nilainya nih. Error nih. Kalau teman-teman lihat klik di sini, warning atau problem di sini, missing return statement. Nah, jadi kita itu harus mengembalikan nilai karena di sini bukan void. Ya, di sini kita tipe data ya, integer.
Nah, berarti yang harus kita kembalikan itu tipe data integer juga. Nah, kebetulan di sini kan hitung luas persegi panjang, berarti saya harus mengembalikan nilai luasnya ya. Metode ini tuh harus mengembalikan perhitungan luasnya. Oke. Nah, gimana caranya? Tinggal kita pakai return begini. Return luas. Nah, seperti ini, maka tidak error. Nah, kalau teman-teman ini panggil ini di sini, metode ini panggil di kelas main ya, di kelas utamanya, kita panggil, misalkan hitung luas persegi panjang. Oke. Nah, di sini oke. Kita coba. Kita coba saya compile lagi. Nah, oke. Hello world tampil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sodik, yang ini print nama dipanggil, ditampilkan. Hitung luas persegi panjang, padahal kita udah taruh di sini ya. Kenapa nggak ditampilkan di sini? Karena kita hanya mengembalikan nilai luasnya saja. Nggak tahu nih luasnya mau diapain. Nah, misalkan kita mau print luasnya. Oke, tinggal kita taruh begini aja. Misalnya south ya. Saya print misalkan luas persegi panjang misalnya. Nah, di sini kan karena integer ya di sini. Kembaliannya integer, kalau misalkan kita langsung taruh begini, kita bisa aja langsung taruh begini. Langsung taruh metodenya di sini. Seperti ini saya concat begini. Itu bisa begini, teman-teman. Atau kita mau masukin ke dalam variabel. Misalkan kita buat integer luas luas persegi panjang. Persegi panjang. Sorry, ke spasi. Panjang sama dengan begini. Oke. Ini bisa kita panggil begini. South. Saya nggak usah south deh. South V biar enak, biar cepat. Nah, langsung dibuatkan seperti ini. Oke. Ini sama aja. Luas persegi panjang. Panggil metode langsung begini. Oke. Kita coba compile lalu kita running. Nah, di sini halo perkenalkan hello world ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sodik dari metode print nama ini. Oke. Nah, lalu luas persegi panjangnya 50 yang ini ya. Ini saya masukkan ke dalam variabel ya. Jadi hasil dari si metode ini jadi ketika metode ini dipanggil, dia akan mengembalikan nilai luas persegi panjang ini, luas ini. Nah, nilai luas ini itu dikembalikan dengan tipe datanya integer. Otomatis kita harus menampung data luas ini yang di metode ini ke dalam integer juga, ke dalam variabel integer. Variabelnya luas persegi panjang ini, tipe datanya ini. Oke, nah, luas persegi panjang ini saya panggil di sini. Di south. Di sini. Maka akan keluar seperti ini. Luas persegi panjang sama dengan 50. Nah, lalu ada juga saya manggil secara langsung nih. Jadi saya nggak panggil si variabel luas persegi panjang ini. Saya panggil langsung metodenya. Nah, caranya sama aja seperti itu. Karena di sini tipe datanya integer, otomatis kita bisa pakai concat yang pakai plus kayak gini ya. Atau kalau misalkan kita pakai concat seperti ini. Nah, karena concat ini hanya mengandung ini ya, kalau teman-teman ini error pasti. Nih, kalau kita kontrol itu nah, di sini itu string teman-teman. Ya, string tipe datanya ini concat. Parameter ini kalau dalam ini nanti namanya parameter ya. Nanti akan dibahas juga sekarang. Nah, berarti otomatis kita harus ubah ini si metode ini kan tipe datanya kembaliannya integer. Otomatis kita harus parsing nih. Kita harus convert dari integer ke string. Caranya gimana? Tinggal string dot value of kayak gini. Seperti yang udah pernah teman-teman pelajari juga. Nah, kayak gini. Bisa kayak gini, teman-teman. Oke. Kalau pakai concat begini ya.
Kalau pakai plus nggak usah, langsung aja karena ya concat-nya pakai plus gitu, bukan pakai metode bawaannya string, seperti itu. Oke, kalau misalkan saya coba lagi, saya clear, lalu, saya compile ulang, lalu saya jalankan. Nah, sama aja teman-teman hasilnya, oke? Sampai sini ada pertanyaan Kak Rafli, Kak Tio? Aman? Oke, lanjut ya. Oke. Oke, berarti kita lanjut. Sekarang ada namanya metode parameter, teman-teman. Oke, di sini kalau tadi kan kita cuma kurung pembuka dan kurung penutup ya, kayak gini nih. Nah, kurung pembuka dan penutup, kurung pembuka dan penutup, kayak gitu langsung. Nah, gimana caranya biar kita, eee, apa ya, mengirimkan, jadi ngirimin dari si metode main ini, dari sini ya, ke dalam metode sini, ke dalam metode ini, jadi ngirimin data gitu. Misalkan kita mau namanya ini berubah-ubah nih, gimana caranya? Nah, kita harus tambahkan parameter di sini. Misalnya, oke, langsung aja ya ke contoh ya. Mungkin untuk definisinya itu parameter adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu dijalankan, pada saat metode dijalankan ya. Nah, argumen, oke. Nah, di sini argumen mana sih? Argumen ini argumen adalah sebutan untuk nilai inputan fungsi pada saat fungsi itu dipanggil. Jadi, kalau misalkan gini aja langsung praktek ya. Nah gini, saya ini dulu deh, biar enak, biar full. Nah gini, oke. Nah gimana caranya, saya mengirimkan, nama ini berubah-ubah? Oke, sekarang kita buat. Misalnya saya buat begini, saya copy ya. Misalkan saya buat aja gini, metode metode tidak mengembalikan nilai dengan parameter. Oke. Nah, saya copy aja di sini biar cepet ya. Gini, print eh, nama dengan parameter. Oke, di sini buat nama parameternya misalkan tipe datanya string, misalnya sini nama lengkap. Oke, nama lengkap. Nah, di sini perkenalkan nama saya, lalu di sini saya hapus namanya. Oke, di sini saya concat, sini pakai pakai plus gini juga nggak apa-apa, bisa ya. Yang penting, kalau pakai plus itu mau datanya numerik atau string nggak apa-apa. Kalau misalkan pakai dot concat gini, dia harus string di sini yang nilainya ya, berarti nama lengkap. Misalkan nama lengkap. Nah, kenapa dot concat terus nama lengkap nggak perlu pakai, saya ubah dulu nilainya? Karena di sini nama lengkap itu tipe datanya string, teman-teman. Oke. Nah, ketika saya panggil ini, nah ini namanya parameter ya, ini namanya parameter nih. Oke. Nah, saya panggil metode ini ke dalam sini, ke dalam metode ini ya. Oke. Misalkan dengan panggil metode metode parameter. Oke, saya panggil nama metodenya, ketik aja print nama dengan parameter. Oke. Nama nama dengan parameter. Oke. Nah, di sini dia minta parameternya di sini, argumennya. Berarti kalau di sini itu di dalam kita buat metode terus di sini di dalam kurung kurawal pembuka dan penutupnya ada kayak gini, itu namanya parameter. Nah, ketika kita manggil metode ini ke dalam metode main, ke dalam sini, mau metode main atau metode apapun, pokoknya ketika metode ini dipanggil, ini namanya parameter.
Tapi ketika kita manggil metode ini dalam metode lain, misalkan saya panggil di metode main ya. Oke. Nah, ini sebutannya itu argumen. Nah, misalkan saya mengisi seperti ini. Misalkan apa ya? Fadli misalnya. Fadli. Fadli. Fadli siapa nih? Fadli apa? Dri? Namanya? Halo? Halo? Kak Fadli AFK kah? Namanya Muhammad Rafli, sorry. Agak Rafli Al Rashid. Oke. Rafli Al Rashid. Rashid. Aduh, sampai susah ngetiknya nih. Oke, nah saya buat seperti ini. Ketika saya jalankan ini, ya, jalankan ini. Oke, saya coba compile lagi. Saya compile dulu. Saya clear. Oke, biar rapi. Saya running. Nah, di sini namanya perkenalkan nama saya Muhammad Jafar Sodik. Yang ini ya, teman-teman. Oke, di sini print nama. Lalu ada print luas persegi panjang di sini. Luas persegi panjang. Nah, ketika saya manggil ini print nama dengan parameter, di sini perkenalkan nama saya Rafli Ar-Rashid. Oke. Gimana caranya kalau misalkan saya mau ganti namanya dengan Tio, Kak Tio misalkan. Gampang gitu. Kita nggak perlu bikin shout misalkan. Perkenalkan, misalkan saya copy ini biar cepat. Nama saya Tio apa nih? Tio Raksanugraha. Tio Raksanugraha. Oke. Kebayang ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau bikin 10 print ini berarti kita harus buat 10 line kayak gini ya. Ganti namanya satu-satu, aduh capek banget kan. Nah, itu dengan metode ini, dengan metode kayak gini, teman-teman nggak perlu buat sintak perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya. Kita cukup buat satu kali kayak gini, perkenalkan nama saya, lalu masukkan parameternya di sini, masukkan parameternya itu dipanggil ke dalam shout, dalam metode ini, ke dalam ini ya, ke dalam apa ya, sintaks ini. Oke. Nah, masukkan kayak gini, kita bisa membuat namanya bebas gitu, mau nama siapa aja bisa, tinggal kita panggil aja parameternya. Misalkan di sini print nama dengan parameter, misalkan masukkan string ya, string kutip dua argumennya Tio Raksanugraha. Oke, nah seperti ini. Tinggal kita ini saya komen dulu. Oke, saya ini lagi, saya build ulang, saya compile, saya clear dulu sini. Oke, nah di sini saya coba run. Di sini. Jadi perkenalkan nama saya Rafli Ar-Rashid, perkenalkan nama saya Tio Raksanugraha. Caranya seperti itu teman-teman. Kalau kita bikin metode lalu ada parameternya. Oke? Sampai sini paham ya? Di sini kenapa string di sini? Karena balik lagi, karena metode di sini itu yang saya buat parameter nama kami. Nah, gimana caranya kalau misalkan ada dua parameternya misalkan gitu. Ya gampang, tinggal bikin koma, misal usia. Saya buat integer ya, integer usia. Perkenalkan nama saya ini, lalu saya buat lagi usia saya. Ya. Halo, halo, jelas nggak? Kak Rafli atau Kak Tio, suara saya jelas nggak? Aman Kak, aman.
betul. Kayaknya sinyal tidur nih kayaknya nih. Nah, saya buat seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ketika saya ulang kali ya, dari mana Kak Rido error ininya, suaranya? Oke, lanjut lanjut. Nah, oke. Tadi suara yang nggak jelasnya pas di mana ya? Sini? Oke, nah jadi kalau teman-teman mau nambahin, Kak, apakah parameter itu hanya satu? Enggak, teman-teman. Parameter itu teman-teman mau masukin berapa aja terserah teman-teman, gitu. Nah, di sini kebetulan saya bikin 2 parameter ya. Pertama itu tipe datanya, nah pertama itu parameter nama lengkap dengan tipe datanya string, lalu saya pisah dengan koma ya. Memang kalau misalkan buat parameter itu pasti koma. Kalau misalkan teman-teman mau buat ini kan parameter pertama, parameter kedua, misalkan di sini, eee, parameter apa ya, alamat misalkan string lagi, parameter ketiga string tipe datanya alamat. Nah, seperti itu. Begini bisa teman-teman, ya, oke. Nah, nanti pada saat pemanggilannya nanti sebentar ya, coba dari sini dulu ya, dari usia. Nah, di sini setelah saya pakai ini, perkenalkan nama saya, nama lengkap dari sini, lalu saya print lagi nih, saya print line lagi, usia saya pakai yang dari sini, parameter usia. Parameter dengan variabel usia tipe datanya integer. Nah, otomatis karena di sini ada 2 parameter ya, di sini kan saya pakai 2 parameter. Nah, ketika saya manggil metode print nama dengan parameter, otomatis error teman-teman. Kenapa? Karena di sini itu parameternya ada 2 gitu. Nah, gimana cara argumennya itu harus ada 2 karena di sini mempunyai 2 parameter, nama lengkap dan usia. Otomatis di sini kan baru nama nih, nama lengkap. Nah, tinggal kita bikin koma lagi kayak gitu, koma. Nah, usia, nih sini udah kasih tahu nama lengkap pertama lalu ada usia. Nah, usianya berapa? Misalkan Kak Rafli itu 19 tahun. Oke. Kak Tio misalnya 18 tahun. Oke. Nah, ketika saya compile ulang begini, saya clear dulu ya biar enak lihatnya. Lalu saya running. Nah, begini. Perkenalkan nama saya Rafli Arasid, usia saya 19 tahun. Perkenalkan nama saya Tio Raksa Nugraha, usia 18 tahun. Oke. Nah, tinggal sampai sini paham nggak? Nah, ketika kita mau nambahin parameter lagi, misalkan string, tipe datanya, terus alamat di sini, oke. Nah, misalkan saya print lagi alamat di sini, saya tinggal di misalnya. Lalu saya concat di sini, alamat misalnya. Oke. Nah, otomatis di sini bakal error lagi nih. Kenapa? Karena di sini parameternya itu ada 3 teman-teman. Metode print nama dengan parameter itu, metode ini, itu ada 3. Satu, parameter pertama nama lengkap, parameter kedua usia, parameter ketiga alamat. Memisahkannya itu dengan tanda koma. Oke. Nah, otomatis kita harus nambahin lagi nih di sini dengan argumen alamat. Misalkan argumennya itu Kak Rafli itu di, Adiarsa misalnya, Adiarsa Adiarsa, misalkan untuk Katio Kepuh misalnya, atau Johar lah. Nah gini, ketika saya compile ulang, saya clear dulu biar biar rapi. Nah saya running, nah saya tinggal di Adiarsa, saya tinggal di Johar. Oke, bayangin kalau temen-temen harus nge-print gitu, ya nggak? Kebayang kalau misalkan nih, misalkan saya buat kayak gini ya. Aduh, ada sempat putus-putus, Kak. Oke, dari Iya iya.
Sekarang masih aman nggak? Masih kondusif nggak ya? Oke oke, saya ulang ya. Nah, jadi ketika teman-teman mau nambahkan parameter yang ketiga, misalkan alamat di sini, terus lalu saya print di sini, ya saya convert, saya panggil nih, alamat dari mana nih? Alamat dari sini, dari parameter. Oke, parameter value-nya dari mana? Value-nya itu dari argumen yang ada di sini, teman-teman. Ketika kita panggil metodenya, ini nama metode print nama dengan parameter, print nama dengan parameter ini, argumennya itu ada 3 ya. Berarti yang pertama itu nama lengkap, usia, lalu alamat. Nah, begitupun, untuk Kak Tio misalkan di sini. Kak Tio nama lengkapnya ini Tio Raksanugraha, argumen pertama, lalu argumen keduanya itu, usia. Usia di sini kenapa nggak pakai begini, karena, di sini tipe datanya itu usia, tipe data parameter usia itu parameter kedua, tipe datanya integer, teman-teman. Otomatis di sini kita harus masukin integer juga. Kalau kita masukin string kayak gini, kutip dua string kayak gini, itu error. Oke, maka harus kasihnya integer juga sesuai dengan tipe datanya. Oke, nah di sini saya masukin alamat untuk parameter ketiga, argumennya itu Johar dan juga Diarsa. Oke, nah begini teman-teman hasilnya. Nah, kebayang teman-teman kalau misalkan teman-teman harus nge-print kayak gini ya satu-satu misalkan caranya, tanpa metode ya, tanpa metode teman-teman akan kesulitan, akan banyak gitu, akan capek gitu. Nih bayangin ya, kalau kita mau nge-print seperti ini, nama saya pertama Rafli Ar-Rasyid, misalnya Rafli Ar-Rasyid ini 19 tahun, oke, Adarsa gini, Adarsa. Lalu saya nge-print yang Katio ya, yang ini ya, Katio, nih, Katio. Ini saya masukin Tio Raksanugraha nama lengkapnya, oke, 18 tahun, 18 tahun Johar. Johar. Nah, saya pengen dulu ya, enggak ini komentar ya namanya ya. Udah pernah juga. Oke. Nah, bayangin teman-teman, ini kalau teman-teman pakai metode ya, ini hanya cukup gencet satu, satu, dua, tiga. Nah, kalau ini satu, ini dua, tiga. Nah, ini sama gimana ya? Halo halo halo. Mungkin suara saya harus agak besar ya. Aduh. Oke oke, baik. Nah, jadi kalau teman-teman mau perbedaannya itu sangat signifikan ya teman-teman. Kalau teman-teman pakai metode ya, mau ngeprint seperti ini itu perkenalkan nama saya, lalu usia, lalu saya tinggal di mana, teman-teman di sini cukup 3 baris, lalu di sini teman-teman tinggal menambahkan parameter saja. Nah, parameter inilah yang akan membuat ininya berbeda-beda seperti itu. Usianya berapa, alamatnya di mana, nama lengkapnya siapa, itu cukup 3 baris saja teman-teman. Ya, sedangkan ini kalau teman-teman harus satu-satu mau nge-print kayak gini ya, tanpa metode dan parameter. Nah, teman-teman caranya kayak gini. Bayangin teman-teman kalau di sini hanya 2 orang ya, hanya Rafli dan juga Tio. Kalau teman-teman misalkan saya buat lagi misalkan Rido ya, Rido, lalu usianya misalkan 25, Bekasi misalnya, gini, Bekasi Bekasi, begini. Nah, itu udah berapa line tuh? Udah berapa baris? Satu 2 3 satu 2 3 udah 6 9 ya sama ini. Bayangin kalau ada 20 teman-teman. Itu capek teman-teman. Nah, itulah kenapa. Misalkan saya print nih, misalkan dibuktikan ya, kita print. Oke, saya clear dulu seperti biasa. Ini saya running. Tuh, ini hasilnya akan sama teman-teman. Akan tetapi dari sisi codingan
ya dari sisi ininya, skripnya atau kodenya itu jelek teman-teman. Kenapa? Karena ini saya nih, perkenalkan nama saya, di sini perkenalkan nama saya, perkenalkan nama saya. Yang berubah itu hanya namanya saja kan. Nah, caranya itu solusinya agar ini dinamis, yaitu pakai metode yang kayak gini dengan parameter seperti itu. Nanti parameter ini value-nya atau nilai parameter ini akan berubah-ubah. Tinggal panggil kayak gini aja. Nih, nih kayak gini. Ya enggak? Ini Rafli, ini Tio, misalkan menambahkan Karido ya tambahin aja kayak biasa. Gitu. Ini tanpa parameter nih. Oke, tanpa metode ya. Nah, jadi perbedaannya itu kalau pakai metode dengan parameter itu dinamis enak teman-teman. Jadi lebih cepat ya. Bayangin tuh ini hanya 2 line ya. Ini saya hapus aja. Oke tuh, hanya seperti ini teman-teman. Oke. Jadi lebih rapih ya kalau begini. Oke. Sampai sini aman? Aman? Oke. Apa ini? Metode parameter. Oh, ini udah ya sebenarnya. Ini contohnya ya. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang mengembalikan nilai. Nah, sebelumnya kan tadi udah dijelasin ya. Eh, jadi di sini ada metode yang tidak mengembalikan nilai, ada void. Nah, di sini ada metode yang mengembalikan nilai dengan seperti ini. Jadi void-nya itu diganti, teman-teman. Oke. Nah, di sini misalkan ya, ini kan value-nya itu hitung luas persegi panjangnya itu hanya panjangnya 10 dan lebarnya 5 ya. Gimana kalau misalkan kita mau ternyata panjangnya itu panjang perseginya itu ternyata 20 misalnya dan lebarnya itu 10. Gimana caranya ya? Cara ngatasinnya? Sama aja teman-teman. Tinggal misalkan caranya gini. Saya copy dulu metode yang mengembalikan nilai dengan parameter. Oke, dengan parameter. Nah, misalkan di sini tetap integer, saya tambahin karena nama metode itu tidak bisa sama ya. Seperti ini tidak bisa sama, tidak boleh sama. Makanya saya buat misalkan namanya beda dengan parameter. Nah, kalau tadi kan teman-teman ini udah belajar ya yang yang tidak yang tidak mengembalikan nilai tanpa parameter, di sini kayak gini, metode yang tidak mengembalikan nilai, metode void kayak gini, lalu dengan parameter kayak gini, oke. Nah, gimana caranya biar metode yang ini, metode mengembalikan nilai, ini kan yang tanpa parameter ya. Nah, untuk yang dengan parameter seperti apa? Nah, kita tinggal tambahin kayak gini, misalkan kita pindahin aja di sini nih, integer panjang pertama. Oke, kita pindahin. Set. Nah, panjang, koma, lalu kita pindahkan yang integer lebar ini dalam sini. Oke. Nah, kita hapus deh ini. Kita hapus. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, gimana cara cara ininya, cara 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 manggilnya sama aja teman-teman. Pokoknya kalau di sini ada parameter, ketika di sini ketika ada metode ini metode ya, metode metode metode. Metode itu teman-teman buat ada parameter ya kayak gini, parameter pertama itu panjang dengan tipe data integer, parameter kedua itu ini koma ya, parameter kedua itu lebar dengan tipe data integer. Nah, itu ketika teman-teman manggil metode ini, otomatis teman-teman harus sertakan argumennya, seperti itu. Nah, misalnya kayak gimana? Oke, misalkan, ini saya hapus aja ya, jadi nggak rapi nih. Oke, nah di sini saya hapus lagi biar ini, oke, ini, oke. Nah, panggil
metode, eee, metode, dengan parameter pakai metode mengembalikan nilai, mengembalikan nilai dengan parameter, tidak mengembalikan nilai ya, saya copy aja. Nah gini, oke. Nah, panggilnya yang mana? Tinggal panggil yang ini, hitung luas persegi panjang, nah metodenya dengan parameter. Nah metodenya itu, kita panggil aja, eee, hitung, nah ini udah ada nih, nah ini, oke. Nah, kita harus nah di sini di IntelliJ itu dikasih tahu parameter pertama itu panjang, misalkan panjangnya saya masukin 20 misalkan, lalu koma, integer. Untuk argumen keduanya itu dengan tipe data integer lebarnya itu berapa, misalkan lebarnya 10. Oke. Nah, di sini itu kan kayak yang tadi juga sama. Di sini kan mengembalikan ini ya, mengembalikannya kan luas karena di sini kalau teman-teman lihat nih, ini integer nilai yang dikembalikan itu luas dengan tipe datanya integer. Oke. Nah, otomatis kalau kita print misalkan short v ya, luas persegi panjang dengan metode metode dan parameter dengan metode per parameter. Oke, seperti ini. Kita coba compile. Oke, saya clear dulu seperti biasa biar rapi. Lalu nah gini, no. Luasnya adalah 5 sebentar. Luas persegi panjang 20 kali 10. Oke, sebentar. Luas persegi dengan metode parameter. Oke, seperti ada yang salah teman-teman di sini. 20 kali 10 berapa ya? 10 kali 10 aja 100. 200 ya? 200. Nah, ini salah nih teman-teman. Kenapa salah? Saya coba lihat dulu ya. Di sini kenapa tetap 50 nih? Oke, mari kita lihat. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman, saya salah. Nah, di sini yang saya panggil itu luas persegi panjang, yaitu variabel yang untuk menampung hitung luas persegi panjang. Sedangkan metode hitung luas persegi panjang itu ya ini, nih. Ini hasilnya. Oke. Jadi saya salah panggil, harusnya yang saya panggil itu ini ya. Nah, misalkan saya tampung dulu deh ini, integer, misalkan saya buat nama apa ya? Hmm, apa ya? Hitung luas persegi panjang, misalkan saya copy aja dengan parameter. Saya bikinnya kayak gini. Nama variabelnya agak panjang sih sebetulnya. Hanya untuk pembeda aja ya. Nah, saya copy di sini, saya paste di sini. Oke. Oke, saya compile ulang. Saya clear dulu, lalu saya running. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya itu 200. Kenapa 200? Karena di sini panjangnya 20, lebarnya 10. Lalu di dalam metode ini yang saya panggil itu adalah panjang dikali lebar, teman-teman. Hasilnya untuk menghitung luas persegi panjang dengan parameter metodenya itu mengembalikan nilai 200. Nah, gimana kalau misalnya ininya beda lagi nih, panjangnya beda, lebarnya beda gitu. Ya gampang, simpel aja. Tinggal kita misalkan saya duplikat di sini ya, saya copy aja kalau gitu. Misalkan saya copy, misalkan saya kasih seperti ini, misalkan saya tambahin 1 misalnya ya. Variabelnya 1, di sini 1, lalu di sini misalkan tekan berapa ya? 30 misalnya. 30 ini 20. Oke. Nah, ini parameternya 1 misalnya. Oke. Saya compile. Saya clear dulu, saya running. Nah, bayangin. Nah,
Ini kan yang pertama ini, berparameter ya, berparameter yang ini. Oke, yang ini. Oke, 20 panjang kali lebar kan metodenya. Nih, menghitung luas panjang kali lebar. Mengembalikan nilai luas. Luasnya itu hasil dari panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar dapat dari mana? Dari parameter sini. Oke. Nah, inilah argumennya itu saya isi panjangnya 20, lebarnya 20. 20 kali 10 sama dengan 200, teman-teman. Ini ya. Nah, di sini saya ngeprint saya hitung ulang nih luas persegi panjang dengan metode berparameter 1 misalkan di sini ya. Ini hanya untuk membedakan aja ya, nggak usah abaikan berparameter satunya ini. Jadi biar biar yang di konsol di hasil cetaknya itu berbeda, teman-teman. Oke. Nah, saya akan masukkan nilai panjangnya 30 dan lebarnya 20. Otomatis hasilnya itu 600. Kenapa? Ya balik lagi tadi panjang dikali lebar. Seperti itu di sini. Oke. Dan mengembalikan nilai integer ini yaitu diisi dengan luas. Gitu. Luas dari mana? Dari sini. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Oke? Seperti itu, teman-teman. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, ini selesai nih sebenarnya. Materinya singkat sekali ya. Hanya 35 menit nih. Hampir 1 jam lah untuk membahas metode ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Untuk Kak Rafli atau Kak Tio? Bingung? Silakan ditanyain ya. Aman. Aman ya? Oke. Aman. Dari Kak Tio aman? Aman Kak. Oh. Kenapa? Bingung? Aman Kak. Oke. Nah, jadi untuk materi pertemuan kali ini tuh hanya sampai sini aja sih, teman-teman. Mungkin kalau untuk saya ya ini terlalu sedikit lah materinya ya. Akan tetapi buat teman-teman yang baru terjun ke dunia misalkan jadi programmer, belajar programmer kayak gini, belajar coding, yang kayak gini itu mungkin yang saya jelaskan gampang banget gitu. Akan tetapi ketika teman-teman praktek sendiri itu kadang masih bingung gitu. Kemarin aja pas live coding itu masih banyak yang kacau ya. Kacau misalkan buat main metodenya di luar kelas kayak gini nih di sini gitu, PSVM gini. Nah, ini pasti error lah gitu. Karena metode itu selalu ada di dalam kelas. Nih, ini kan kelasnya. Ini metodenya nih. Kalau teman-teman bisa perkecil tuh. No, ya. Ini perkecil lagi. Perkecil lagi. Ini sorry diklik, keklik. Nah, seperti ini. Nah, ini kan nama kelasnya. Body kelas itu ya ini yang ada di dalam kurung awal pembuka dan kurung awal penutup gitu. Yang namanya metode atau isi itu pasti di dalam kelas ya teman-teman. Ini kayak gini. Jangan di luar kayak gini. Nah, misalkan ini kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Buatnya itu di sini. Nah, itu aneh banget teman-teman nih. Buat ngoding di luar kelas itu. Yang bahkan kemarin pun ada yang masih bingung. Saya back dulu ya, saya Ctrl Z dulu. Oke. Nah, kayak gini. Bahkan untuk bikin short print line aja masih bingung. Kadang ada yang masih bingung sama print line sama print kayak gitu. Padahal kan hal-hal sepele ya kayak gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan itu. Harusnya sih berarti PR-nya itu teman-teman lebih banyak praktek dan banyak lagi latihan gitu. Misalkan dikasih challenge-nya begini gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa explore lagi kayak gimana. Dari internet apa kayak gitu. Nah, jadi jangan mengandalkan apa yang dikasih dari bootcamp ini saja gitu. Biar teman-teman lebih banyak latihan lagi
Jadi kalau ngetik itu buat kayak gini mah kecil, lebih cepet gitu. Nah gitu. Oke, dari sini mungkin, saya cukupkan saja ya. Kak Ridho ada tambahan Kak Ridho? Halo? Oke. Untuk tugasnya seperti biasa ya 24 jam dari sekarang. Nah, nanti besok kita ada pertemuan yang ke-10, nanti, ada tugas juga lainnya seperti itu dan biasalah untuk tugas itu pengerjaannya 24 jam. Biasanya sih ya jam 10 malam lah batasnya gitu. Untuk Kak Tio, buat tugas-tugas yang sebelumnya itu kan Kak Tio jarang mengerjakan ya. Nah, mungkin, Kak Tio dari sekarang mulai itu nyicil pelan-pelan Kak Tio untuk tugas-tugasnya. Kayak gitu, nggak apa-apa dikerjain sekarang juga nggak apa-apa. Tugas pertemuan satu dikerjain sekarang, nggak apa-apa, nggak masalah. Seenggaknya Kak Tio tetep dapat nilai kayak gitu dari kita. Jangan kosong-kosong banget gitu, oke? Misalkan bingung untuk materi pertemuan satu yang sebelum-sebelumnya bingung, bisa ditanyakan langsung di grup atau bisa nanti bisa diskusi juga di grup atau tanya saya langsung atau Kak Ridho langsung, atau juga bisa tanya Kak Rafli tuh, Kak Rafli ya? Kak Rafli, bisa juga tanya ke Kak Rafli kalau ada yang bingung kayak gitu. Tapi baiknya sih kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi langsung di dalam grup Discord yang udah ada ya, gitu. Gitu sih Kak Tio. Jadi nggak ada masalah ya untuk pengerjaan tugasnya, gitu. Diharapkan sih buat teman-teman yang nilainya yang, "Ah, gua jarang masuk nih, gua jarang ngerjain tugas nih." Nah, dari sekarang teman-teman ngerjain tugasnya gitu. Agar nanti teman-teman bisa ikut atau bisa melanjuti ke fase satu teman-teman, gitu. Kalau nilainya kurang teman-teman harus ikut HER pertama, HER harus bayar. Lalu kalau misalkan teman-teman nggak lulus HER-nya ya tetap aja teman-teman harus, nggak bisa mengikuti ke fase satu ke fase selanjutnya, nggak bisa naik kelas gitu. Karena percuma kalau kita naikin teman-teman ke kelas satu ke fase satu itu teman-teman nggak akan bisa ngikutin pelajarannya, karena di fase nol pun teman-teman belum belum paham gitu, oke? Nah mungkin dari saya segitu dulu, Kak Tio semangat ya, lebih rajin lagi nih buat ngejar nih, karena mungkin mungkin device-nya udah ada ya, laptopnya mungkin, kayak gitu. Kalau memang belum ada bisa pinjem dulu pakai laptop temen, nggak apa-apa. Main di warnet juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ada pertanyaan? Boleh. Ini saya set and searching dulu ya. Stop searching dulu. Oke, nggak ada ya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, untuk tugas itu nanti seperti biasa akan dikirimkan oleh Karido ya, untuk akan di-sharing oleh Karido di grup backend developer ya, di channel backend developer. Oke, mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir meluangkan waktunya pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf juga dari saya. Oke, baik, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Hmm. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi